Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama Ibu Nopi Rizky Inayah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika kelas 9 bab 4, yaitu kekongruenan dan kesebangunan dua bangun datar. Submateri kekongruenan dua bangun datar segi 4. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat memeriksa kekongruenan dan dapat mengidentifikasi kekongruenan dari dua bangun datar segi 4. Manfaat dari mempelajari ini dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah kalian bisa menghitung tinggi suatu bangun dengan mudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingatkan lagi, bagi kalian yang belum mengisi absen, silahkan kalian isi dulu absennya yang telah disebarkan di grup WA. Dan bagi kalian yang sudah mengisi absen, kalian bisa menyiapkan buku-buku dan alat-alat tulis yang diperlukan untuk mencatat materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada video ini. Ibu berharap kalian tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar secara virtual seperti ini. Kalian tetap semangat belajar walaupun kita belajarnya secara jarak jauh. Ibu juga berharap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker jika ingin keluar rumah. Nah, bisa kalian lihat di layar, hari ini kita belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kekongruenan dan kesebangunan ini materi prasyaratnya adalah sifat-sifat bangun datar segi 4 dan sudut-sudutnya. Nah, nanti kita akan mengingat sedikit atau mengingat kembali tentang sifat-sifat bangun datar segi 4 dan sudut-sudutnya. Nah, tujuannya adalah agar nantinya kita bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal yang di bab 4 ini berkaitan dengan kekongruenan dan kesebangunan bangun datar segi 4. Nah, kekongruenan dan kesebangunan ini mempunyai 4 submateri. Yang pertama yaitu kekongruenan bangun datar segi 4, yang kedua kekongruenan 2 segi 3, yang ketiga kesebangunan bangun datar segi 4, dan yang keempat ada kesebangunan 2 segi 3. Nah, jadi hari ini fokus bahasan kita adalah yang pertama ini, kekongruenan bangun datar segi 4. Nah, lanjut. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita ada baiknya mengingat kembali sifat-sifat bangun datar segi 4 dan sudut. Tujuannya itu agar kita dengan mudah nanti mengerjakan soal-soal di bab 4 ini, khususnya submateri kekongruenan bangun datar segi 4. Nah, yang pertama itu bangun datar persegi panjang. Nah, bisa dilihat di layar, persegi panjang itu sisi KL sama dengan sisi NM, sisi KN sama dengan sisi LM. Semua sudut persegi panjang adalah 90 derajat nih. Sudut N, sudut M, sudut K, sudut L itu sama-sama 90 derajat. Jumlah seluruh sudut di persegi panjang ini adalah 360 derajat. Lanjut. Yang kedua ada persegi. Jadi sisi di persegi ini ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Nah, semua sisinya ini adalah sama. Tiap sudut persegi adalah sudut siku-siku. Nah, jadi sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D ini adalah 90 derajat. Jadi jumlah keseluruhan sudutnya itu adalah 360 derajat. Lanjut. Yang ketiga ada jajar genjang. Nah, bisa dilihat di layar. Sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang sama besar. Lalu yang kedua, sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang berjumlah 180 derajat. Sisi yang sama itu ada sisi AB dengan sisi DC, sisi AD dengan sisi BC. Jumlah seluruh sudut pada jajar genjang adalah 360 derajat. Lanjut, yang keempat ada trapesium. Nah, trapesium ini mempunyai 3 bentuk. Ada bentuk seperti ini, bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nah, untuk trapesium ini salah satu contohnya di sini sudut siku-siku berarti dia 90 derajat. Di sini ada 120 derajat, dan di sini ada 60 derajat. Nah, nanti ada soal berkaitan dengan trapesium ini, nanti yang berbeda itu di sini, yang di 120 derajat dan 60 derajatnya. Kalau ininya sama 90 derajat. Nah, jumlah sudut di trapesium itu adalah 360 derajat. Lanjut. Nah, yang kelima ada belah ketupat.
Nah, belah ketupat ini sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Jumlah seluruh sudut di belah ketupat adalah 360 derajat dengan sisi yang bersesuaian, yaitu AD sama dengan DC, AB sama dengan BC. Jadi semua sisinya ini sama. Lalu lanjut yang keenam ada layang-layang. Nah, layang-layang juga sama, sudut A itu sama dengan sudut C, sudut D itu sama dengan sudut B. Dan sisi-sisi yang sama itu ada AD sama dengan DC, lalu ada AB sama dengan BC. Jumlah sudut pada layang-layang itu adalah 360 derajat. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya. Jadi yang pertama ini ada persepsinya. Tahukah kamu jika Petronas Twin Tower dan batu bata merupakan contoh kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini adalah Petronas Twin Tower, yaitu ikoniknya Malaysia, negeri Malaysia. Nah, ini adalah contoh kekongruenan yang digunakan oleh mereka. Di sini ini sama, sisi-sisinya dan sudut-sudutnya itu sama. Di bahasanya itu gedung kembar atau apa itu ini. Jadi ini sisi dan sudut-sudutnya sama. Nah, lalu yang sangat sering kita temui itu ada ini. Ada batu bata. Batu bata ini biasanya sering dipakai atau dipasang jadi halaman rumah. Nah, ini sebenarnya mereka itu kongruen, bentuknya sama, sisinya sama, sisi dan sudutnya juga sama. Hanya saja ini letaknya aja yang dibuat berbeda, ini seperti bervariasi. Nah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan bentuknya. Selain batu bata ini juga ada lantai. Lantai juga bentuk sisi dan sudutnya juga sama. Nah, jadi itu ada 3 contoh kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, kita masuk ke materi intinya. 2 bangun datar yang kongruen selalu memenuhi syarat. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Nah, ini. Nah, misal ini adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ini ada sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Jadi, sudut A ini bersesuaian dengan sudut E, sudut B dengan sudut F, sudut C dengan sudut G, sudut D dengan sudut H. Nah, jadi sama-sama ini. Ini kan bentuknya sudah sama nih, jadi sudutnya juga sama. Sudut-sudut yang bersesuaian seletak sama besar. Nah, lalu lanjut. Nah, syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama panjang. Nah, sisi yang ini 4 cm. Jadi di sini juga 4 cm. Nah, ini semua sisinya sama. Ini bentuknya sama, sisinya sama, sudutnya juga sama. Ini yang membedakannya, ini bentuk ini dia mengarah ke situ, yang bentuk ini mengarah ke atas. Itu saja yang membedakannya. Yang lainnya sama, sudut dan sisi-sisinya itu sama. Nah, ini 6 cm, di sini juga 6 cm, di sini 4 cm, di sini juga 4 cm, di sini 10 cm, di sini juga 10 cm, dan yang terakhir yang atasnya ini 8 cm, yang ini juga 8 cm. Jadi diingat kembali, 2 bangun datar yang kongruen itu memenuhi syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, walaupun nanti letaknya itu berbeda-beda, misal ini kan tadi letaknya ke sana dan ini ke atas. Nah, lalu lanjut. Nah, ini ada contoh soal lagi. Nah, ini contoh soal yang pertama. Nah, apakah gambar ini kongruen? Nah, jawabannya, nah, gambar 1 itu kongruen sebab mempunyai sudut-sudut bersesuaian sama besar dan sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Nah, ini mereka itu kongruen karena mempunyai sudut yang sama dan sisi yang sama. Ini yang membedakannya hanya letaknya aja tadi. Kalau ini diputar, dia mengarah ke sana, lalu yang ini mengarah ke atas. Jadi mereka ini kongruen sebenarnya. Nah, lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua ternyata tidak kongruen. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Nah, mereka ini sebenarnya sama sudutnya, sama-sama 90 derajat. Ingat tadi bahwa persegi panjang itu semua sudutnya 90 derajat. Jadi syarat yang pertama ini terpenuhi, sudut-sudutnya itu sama. Tapi syarat yang kedua yaitu sisi-sisinya itu tidak sama. Nah, lihat di sini. Ini lebih panjang, ini lebih kecil, lebih pendek. Nah, jadi ini
tidak masuk ke syarat kekongruenan. Jadi gambar 2 ini tidak kongruen karena sisinya tidak sama panjang. Lanjut yang ketiga. Nah, bagaimana dengan gambar yang ketiga? Nah, ternyata gambar ketiga ini dia kongruen. Kenapa kongruen? Karena mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Nah, ini seperti yang gambar 1 tadi. Dia bentuknya tuh sama, sisinya sama, sudutnya sama, hanya saja letaknya yang dibedakan agar mengecoh kalian. Nah, jadi kalau yang ini diputar, dia bentuknya akan sama seperti ini. Nah, diperhatikan lagi perbedaannya ya. Lanjut. Bisa dilihat di layar, ini ada 2 trapesium, yaitu trapesium KLMN dan trapesium ABCD. Nah, untuk trapesium KLMN ini yang diketahui itu ada sudut K. Sudut K ini dia siku-siku, karena siku-siku berarti sudutnya itu 90 derajat. Lalu ada sudut L juga siku-siku, berarti ini 90 derajat. Lalu yang diketahui lainnya adalah sisi KL. Sisi KL yaitu 18 cm. Nah, lalu trapesium yang kedua yaitu trapesium ABCD. Nah, dari trapesium ini dapat kita ketahui bahwa sudut A itu 90 derajat karena dia siku-siku. Lalu juga ada sudut D. Sudut D ini juga siku-siku, berarti sudutnya ini 90 derajat. Nah, lalu di sini ada sudut B. Sudut B diketahui di soal yaitu 50 derajat dan ada sisi yang diketahui yaitu sisi AB yaitu 30 cm. Nah, soalnya adalah jika ABCD kongruen dengan KLMN, tentukanlah 1. Panjang LM dan AD, 2. Besar sudut C dan sudut M. Nah, sekarang kita coba jawab. Solusinya adalah karena trapesium ABCD dan KLMN sama dan sebangun, sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi karena KLMN dan ABCD ini kongruen, maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi KL ini sama dengan AD. Karena KL 18, maka AD itu juga 18 cm. Jadi didapatlah AD sama dengan KL sama dengan 18 cm. Lalu di sini LM sama dengan AB. Jadi karena AB 30 cm, maka LM juga 30 cm. Jadi dapat kita tulis LM sama dengan AB sama dengan 30 cm. Nah, jadi soal nomor 1 sudah terjawab. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, besar sudut trapesium itu kan jumlahnya 360 derajat. Jadi kita tulis aja sudut KLMN sama dengan sudut ABCD sama dengan 360 derajat. Nah, karena di ini kongruen, maka sudut K sama dengan sudut D. Karena sudut K 90 derajat, maka sudut D juga 90 derajat. Nah, sudut N itu sama dengan sudut C. Nah, belum diketahui sudut N dengan sudut C ini berapa. Lalu ada sudut L dengan sudut A. Nah, ini siku-siku berarti 90 derajat. Nah, lalu ada sudut M itu sama dengan sudut B. Anggaplah ini puncaknya sudut M dengan sudut B. Nah, karena sudut B itu 50 derajat, maka di sini sudah pasti sudut M juga 50 derajat. Nah, kita tulis aja semuanya. Nah, karena yang di sini yang dicari adalah besar sudut C, maka kita tulis aja sudut C sama dengan 360 derajat, ditulis jumlah sudut trapesium, lalu kita kurangkan dengan sudut-sudut yang diketahui tadi. Kurang 90, dikurang 90 dan dikurang 50, sehingga hasilnya adalah 130 derajat. Nah, jadi sudut C itu sama dengan 130 derajat. Lalu yang kedua ada sudut M. Sudut M itu sama dengan sudut B, yaitu 50 derajat. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini bisa dengan mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, atau bisa chat di WA group, atau bisa japri secara pribadi ke nomor WA Ibu. Nah, setelah ini kalian bisa putar kembali video pembelajaran ini, atau bisa kalian baca-baca lagi buku paket atau buku LKS, karena setelah ini kita akan mengadakan kuis atau menjawab soal. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.